yang terhormat Ibu Kepala SD 1 Beko, yang saya hormati Bapak dan Ibu, rekan pendidik dan tenaga pendidikan yang sempat hadir. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan presentasi saya di dalam program PKG PJOK atau pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, selanjutnya marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah, pembawa rahmatan lil alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan bekerjasama komunitas belajar sekolah atau KBS. Kenapa kita libatkan komunitas belajar sekolah? Karena ini adalah komunitas paling bisa dikatakan mini lah, karena melibatkan warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan seharusnya ada komite sekolah. Tapi karena hari ini beliau tidak sempat datang hadir untuk membersamai kita. Nah, selanjutnya di dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek ini saya akan mengangkat masalah permainan tradisional. Jadi ini masuk dalam rencana tindak lanjut ke depan. Jadi bekerjasama dengan komite kita Tubarani. Kalau tidak salah Tubarani itu Tuletko, bersih, alam, rapi dan inovatif kalau tidak salah. Karena komite ini saya termasuk pengurus itu selaku ketua dan Iwan selaku sekretaris. Jadi di kata terakhir itu inovatif. Ini memang penting karena berkaitan dengan kurikulum yang kita laksanakan sekarang. Kita harus selalu berinovasi, punya ide. Nah, untuk menghargai waktu yang ada, karena sebelum saya memaparkan ini, saya minta kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata atau motivasi buat saya dalam mengikuti program PKG PJOK tahun 2024. Saya termasuk dalam gelombang 2, yang gelombang 1 sudah berlalu dalam melaksanakan FPL di satuan pendidikan masing-masing. Nah, saya mohon kesediaan Ibu memberikan motivasi sepatah kata. Mudah-mudahan program ini berlanjut ke depan, implementasinya kepada siswa seperti apa. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa di rancangan ini ada 3 yang mau diangkat. Yang pertama adalah tentang gerakan, kebugaran dan sen itu sendiri. Nah, saya padukan di sini sen dengan permainan tradisional. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu. Saya persilakan dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini guru PJOK memaparkan sebuah hal yang berhubungan dengan tugasnya di pelatihan pembinaan kompetensi guru pendidikan olahraga dan kesehatan. Jadi selaku kepala sekolah sangat berterima kasih dengan adanya program ini, dengan harapan semoga selesainya pelatihan ini
Bapak guru olahraga dapat meningkatkan prestasinya di bidang olahraga, dan mudah-mudahan ini ada implementasinya kepada siswa-siswa kita. Karena dengan sendirinya melalui pelatihan ini berarti kompetensi berolahraga semakin meningkat. Dan alhamdulillah jika Bapak guru olahraga ini bisa menerapkan pada siswa di sekolah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kata-kata terkait dengan program yang saya jalani, dan saya berusaha dengan semaksimal mungkin saya kerjasama berkolaborasi dengan rekan-rekan wali kelas. Setelah selesai sumatif ini ada rencana dari tindak lanjut program ini akan ada juga kegiatan kesenian begitu Bu ya, jadi seni, jadi ada seninya. Nah, kenapa saya angkat ini ya tadi, jadi sebentar akan saya paparkan. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum saya memaparkan hasil rancangan saya, maka kita dulu bermain kata. Jadi ada dua kata, mengapa dan karena. Berarti ada pertanyaan, ada yang menjawab. Jadi cukup 3 orang saja di masing-masing sisi kanan dan sisi kiri. Ya, saya sebut saja supaya cair ini ya. Tidak usah kita kaku ya. Ibu Amel. Ya, silakan Ibu. Ada di sini pilihan kertas, isinya cuma 2, mengapa dan karena. Iya, silakan. Kembali Bu, sebentar baru dibuka. Ibu Sri Lestari. Ibu Hastuti. Ya, silakan. Ibu Agni. Dilanjut Ibu Lindawati. Satu Ibu. Ya, satu lagi mungkin ya, Ibu Sukayati, wali kelas 6. Ya, silakan dibuka kata apa yang ada sama kita. Karena, mengapa. Nah, giliran pertama adalah bertanya yang memegang kata mengapa. Ya, saya saja bertanya ke seputar dunia pendidikan kita. Ya, silakan. Siapa yang mau mulai? Dan ditunjuk siapa yang mau menjawab? Ya, tantangan ini tantangan. Kalau saya langsung saja sama pemateri. Iya, silakan. Saya bertanya, karena berhubung di sini mengapa, saya tanya, mengapa Bapak memilih menjadi guru olahraga? Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya memilih terkait dengan materi yang saya ambil sekarang karena memang dari dulu saya bercita-cita ingin menjadi guru olahraga. Nah, sebelumnya itu di kelas 3 SMA, kelas 12 sekarang, awalnya saya tertarik dengan sejarah. Ya, bercerita masa lalu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya saya tertarik dengan olahraga. Ya, olahraga ini kan apalagi saya hobi dengan sepak bola sampai sekarang walaupun sudah tidak bermain. Oke, terima kasih. Mungkin itu jawaban yang singkat dari saya. Ya, yang kedua Ibu Hastuti, jangan lagi akan ke guru PJOK, kasih kepada rekan-rekan Pak. Ya, Ibu Hastuti. Karena yang ya oke, Bu Linda. Terima kasih. Kepada siapa dulu Ibu Linda? Kepada Ibu Astuti. Oke, siap.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini sehubungan dengan permainan tradisional. Ya, oke. Ada pertanyaannya, mengapa permainan tradisional itu perlu dilestarikan? Ya, silakan Bu Astuti dijawab apa yang dipertanyakan oleh Ibu Lindawati. Ya, jadi pertanyaannya mengapa permainan tradisional itu harus dilestarikan? Karena agar generasi muda sekarang dapat mengenal permainan-permainan yang pernah kita lakukan dulu dan mengenal identitas budaya suatu daerah. Oke, tepuk tangan dulu buat lancar sekali. Terima kasih. Ya, berikutnya siapa yang memegang kata mengapa lagi? Iya, tadi ya, silakan Ibu. Terima kasih. Sehubungan dengan pendidikan olahraga, mengapa itu olahraga penting? Iya, kita arahkan pada siapa ini pertanyaannya? Kepada Bu Tari kayaknya. Iya. Silakan Ibu Sri Lestari. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Mengapa olahraga itu sangat penting? Karena olahraga sangat bermanfaat dengan kesehatan tubuh kita. Oke, saya kira sudah cocok itu. Makasih buat Sri Lestari. Ada 11. Iya. Oke, jadi yang memegang kata mengapa sudah selesai. Sebentar di akhir. Sebaliknya lagi yang memegang kata karena dia lagi yang paling bertanya. Ya, setelah sesi sebentar saya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Meluangkan waktunya, ya kita pergunakan sekitar 30 menit ke depan. Baik, saya akan memulai bahwa rancangan pembelajaran berbasis proyek bekerjasama dengan komunitas kita yang ada di sekolah atau KBS. Permainan yang diangkat ya ini masuk dalam kategori gerakan, gerak. Jadi kalau buka itu misalnya senam. Jadi ini termasuk gerakan ya. Yang kita angkat adalah permainan tradisional. Banyak hal tradisional itu banyak ya. Selain sebentar yang saya bahas adalah gobak sorot atau galah hadang. Kalau bahasa di sini atau orang Konjo bilang asing-asing ya. Rencana tindak lanjut. Ini nama kombil kita Tubarani. Ya, kebetulan latar saya ini cuma ini yang bagus. Oke, saya lanjut. Capaian. Jadi capaian yang atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan adalah satu. Saya mengaku diri. Pertama adalah pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, peningkatan kemampuan sosial dan budaya kolaborasi kerjasama dalam hal ini. Yang ketiga, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Ya ini sudah pasti itu kita ada keterampilan fisik di situ. Ya kita berlari, jalan, ya. Jadi masuk dalam gerakan lokomotor. Jadi di dalam olahraga itu ada 3 aspek. Yang pertama ada yang namanya lokomotor, berpindah tempat. Apa itu berpindah tempat? Berjalan, berlari, bahkan melompat. Jadi kan di galah hadang itu kita akan melompat. Iya. Kreativitas. Yang kedua, yang keempat, pembentukan karakter positif. Ya, tentunya di sini yang diharapkan adalah positif dari anak kita. Yang kelima, peningkatan antusias belajar. Tentunya kalau dalam olahraga tidak ada anak yang tidak mau bergerak. Iya, kalau ada anak yang tidak mau bergerak, berarti dipertanyakan itu. Ya, jadi ini adalah ada antusias di dalam belajar, khususnya gerakan. Langkah-langkah pelaksanaan. Satu, ada rencana, ya itu namanya RTL, rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan laksanakan nanti setelah sumatif akhir semester. Ya, saya berkolaborasi ya, atas ada kolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu wali kelas, Ibu kepala sekolah selaku pembina di satuan pendidikan kita, bahkan tenaga pendidikan kita. Iya. Yang bagian B, pengenalan permainan tradisional. Iya. Mungkin Bapak dan Ibu di saat sekolah dulu ada permainan tradisional yang bisa dilakukan. Kalau saya dulu, ya ini
nggak ada yang paling familiar di saya di usia saya di SD. Ya kalau masih di SMP kan tidak ada di SD. Jadi tidak mengenal sepak bola, tidak mengenal bola voli. Karena kenapa? Dulu kita main voli, main bola, dimodifikasi alatnya. Sampah-sampah dikumpul, baru digabung, baru dianyam, itu. Nah, sekarang tidak, hilang, sudah ada bola. Berikutnya pembelajaran berbasis proyek. Ya. Yang bagian D, praktek permainan tradisional. Nah, tentunya dalam bermain ini ya dipraktekkan dulu, diperlihatkan dulu ke anak-anak, karena targetnya ini ke siswa kelas 4, 5, dan 6, tapi bukan dalam bentuk apa ya, keikutsertaan kelas, tetapi kelompok. Ya, jadi kita gabung karena tidak akan seimbang nanti kalau kita pakai per kelas. Referensi dan evaluasi. Ya, referensi ini kan banyak hal, bisa melalui media-media yang bisa kita lihat seperti apa itu kebakarannya, dan ada evaluasi gerakan, ada evaluasi permainan. Oh, tidak seperti ini, ya, karena permainan tradisional Galhadang ini ya kita nanti sederhanakan, ya tidak ada aturan bakunya. Bagian F, pelaporan dan dokumentasi. Nah, ini di dokumentasi ini ada namanya kolaborasi antara wali kelas. Ya, apa itu? Ya mungkin ada yang seperti tadi ibu wali kelas 1. Ya, bertugas menyiapkan alat untuk mengambil video. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Jadi harapannya adalah bagaimana meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal. Iya, karena sekarang ini anak-anak itu sudah apa ya? Yang dia tahu sekarang itu adalah HP. Iya, tidak ada lagi minat untuk membuka buku, disuruh saja. Kalau tidak ada peran orang tua, tidak akan bergerak, tidak akan ada. Jadi kesadaran ini yang harus dimunculkan kepada anak-anak kita. Bagian B, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Ya, perbedaannya adalah kalau kita bermain itu kan ada kerjasama, ada hubungan bagaimana. Apalagi kalau permainan itu ada ujungnya, ada sesuatu yang diharapkan, ya juara mungkin. Nah, di sini laporan hubungan itu ada. Iya, kerjasama antar siswa. Bagian D, peningkatan kesehatan fisik. Ya, sudah pasti itu. Bergerak setiap saat, apalagi dalam permainan itu ada gerakan, maka sudah tentu fisik kita sehat. D, pengembangan karakter dan nilai positif. Ya, bukan karakter di sini. D, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, dan terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Oke. Jadi inilah fungsinya kita berkomunitas. Adalah hal yang bisa kita angkat di sini, kita lakukan semacam diskusi. Ya, sebentar. Jika ada Bapak Ibu yang mau dipertanyakan, silakan ya terkait dengan apa yang saya paparkan. Berikutnya, ini struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Ya, target pesertanya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 kelas, tetapi itu bukan dalam setiap kelas ada utusan, tapi kelompok. Ya, Bapak Ibu membantu saya nantinya seperti apa supaya hidup ini permainan. Usia peserta tentunya 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program. Ya, di program ini saya baru mengenal yang namanya pengelompokan aset. Jadi kami ajarkan itu pengelompokan aset. Apakah kalau di aset itu memungkinkan, maka kita adakan. Nah, di sini sekolah kita memungkinkan. Kenapa? Ada lapangan. Lapangannya lagi bukan lagi dari tanah, tapi sudah dalam bentuk apa istilahnya ini? Paving block. Iya, tidak kotor lagi mana. Iya. Jadi bersyukur kita ada lapangan dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Guru PJOK tentunya sebagai fasilitator. Guru kelas seperti saya sampaikan tadi, kolaborasinya situ, membantu mendokumentasikan hasil kegiatan. Jadi hasil kegiatannya ya bisa dibantu saya untuk mendokumentasi kegiatan-kegiatan itu sebagai bahan pelaporan saya.
Berikutnya orang tua siswa ya. Di sini orang tua siswa fungsinya adalah bagaimana memberikan dorongan kepada anaknya, ya, untuk bisa memberikan semacam motivasi kepada anaknya bahwa olahraga ini memang harus betul-betul kita angkat supaya yang itu tadi melestarikan budaya yang hilang atau anak-anak sekarang ini mengenalnya cuma Android. Ya, rencana di masa atau waktu ada awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Ya, jadi sebelum bertanding, ya tentunya fisik anak-anak kita lihat. Ya, jangan sampai ada anak yang tidak siap. Ya, contohnya adalah siswanya Ibu Lindawati. Ya, mungkin kalau dia melihat temannya bermain, ya pasti dalam hatinya juga ikut bermain, tetapi karena fisiknya yang tidak memungkinkan, ya, tapi kita tidak larang Ibu. Nah, itu namanya pembelajaran inklusif, yang menerima keadaan peserta didik. Ya. Yang kedua, tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Ya, kita lihat sejauh mana keterlibatan siswa dalam mengikuti permainan ini. Apakah ada rasa senang? Apakah ada rasa yang menurutnya tidak cocok dalam permainan ini? Ya, kita lihat di situ. Yang ketiga, akhir program ada refleksi, ya, kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Nah, jadi di akhir itu ada refleksi. Ya, sama kalau kita mengajar Bapak dan Ibu, ada refleksi di akhir pembelajaran kita. Ya. Sejauh mana anak ini menyimak, melihat dan melakukan. Yang keempat, komunitas sekolah. Ya, ini lagi-lagi komunitas sekolah itu selalu dilibatkan. Ya, dukungan dari ibu kepala sekolah, guru kelas, orang tua dan komite sekolah membantu pelaksanaan dari operasi program ini. Ya, berikutnya kemungkinan, tantangan dan solusi. Tantangan pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional gobak sodok. Jadi gobak sodok atau galah hadang. Jadi permainannya itu kan pernah saya sampaikan bahwa 5 siswa dalam satu duduk atau satu kelompok. Ya, ada garis sentral, ada yang menghadang itu 4 orang. Ya. Solusinya adalah menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa langsung mempraktikkannya. Jadi saya selaku fasilitator, guru olahraga, tentunya saya harus kasih contoh dulu, ya, tidak mungkin saya proposkan dulu saja. Ya. Yang kedua, tantangannya yang kedua adalah siswa yang kurang tertarik pada permainan ini atau merasa permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit, maka solusinya adalah menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasi permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok tugas kreatif. Jadi di sini jika ada anak yang kurang tertarik, maka kita selaku guru, motivator dan fasilitator yang memfasilitasi anak supaya semua terlibat. Ya, inilah sebenarnya SEM. Sebenarnya sesi SEM ini karena anak di situ dilibatkan. Kalau dia tidak tertarik yang ini, maka dilibatkan menjadi panitia, misalnya membantu kita menjadi wasit misalnya. Ya, atau paling tidak dia menjadi tim hore. Nah, yang mana jadi tim hore sini adalah kelas 1, 2, dan 3. Ya, karena yang dilibatkan ini adalah kelas 4, 5, dan 6. Ya, itulah pelaksanaan SEM sebenarnya, melibatkan semua peserta didik dengan perannya masing-masing. Yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Ya, jika waktu yang tersedia tidak mencukupi, maka solusinya adalah mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran.
Ya, penutup dan rencana tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik tentunya, kerjasama atau berkolaborasi dengan temannya, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 4, 5, dan 6. Ya, menggali siswa kita dalam mengenal permainan tradisional. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ya, olahraga tentunya ke situ. Yang lain juga seperti itu. Iya, melibatkan anak-anak kita terpusat ke pembelajaran itu, berpusat kepada peserta didik. Jadi tidak menonton lagi seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa ada namanya sistem komando. Iya, guru saya yang bercerita, anak-anak cuma mendengarkan, ya kita libatkan semua. Rencana lanjut, dokumentasi kegiatan, ya saya mohon kepada rekan-rekan wali kelas membantu saya dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Catatan penting, rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial, motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Siap. Jadi di akhir presentasi dan pemaparan saya ada tujuan program yang perlu saya sampaikan. Tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah adalah: 1. Melestarikan budaya lokal, yaitu tadi mengangkat permainan tradisional. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Ya, di sini ada kerjasama antar siswa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ya, ini sejalan dengan komunitas sekolah kita. Ada inovasi, ada inovatif, ada ide yang bisa kita tuangkan, ya, kita diskusikan secara bersama-sama. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Ya, tentunya fisik siswa ini terjaga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Yang kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Ya, lagi-lagi ada kata kunci kolaboratif atau kerjasama. Ya. Yang keenam, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ya, ini poin yang ketujuh ini adalah bagaimana kita selalu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, ya, supaya senang. Ya, itu tadi ada kata inovasi, inovatif. Ya, jadi saya kira hubungan semua itu sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan membentukkan karakter positif. Ya. Ya, saya kira pemaparan hari ini cukup. Ya, jadi poin pentingnya adalah di pelaksanaan nantinya, agar rencana tindak lanjutnya adalah di akhir sumatif ini kita akan melaksanakan kegiatan seperti yang saya paparkan tadi, kegiatan permainan galah hadang atau gebak sodor dirangkaikan dengan seni, ya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Amel, bahwa kita lakukan ini per seni, ya, bukan olahraga dan seni yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita lakukan dan kita usahakan. Semoga apa harapan dari Ibu kepala sekolah tadi, implementasi yang akan diharapkan nantinya dari program ini. Ya, saya berterima kasih.
kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan kerjasama teman-teman sehingga pemaparan rencana tindak lanjut saya pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih dengan waktu luangnya sekitar kurang lebih 35 menit. Ya, sebelum saya mengakhiri seperti yang sampaikan tadi, ya yang memilih tadi kata karena giliran sekarang untuk bertanya. Ya, silakan. Jadi pertanyaan itu akan diajukan kepada siapa? Ya. Pada Bapak saya. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya melihat dari komentar Bapak, yang saya ingin tanyakan, mengapa Bapak mengangkat permainan tradisional itu galak hadang sebagai tema dalam kegiatan Bapak, dan apa dampak positifnya bagi peserta ini? Oke. Nah, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Wali kelas 5 terkait dengan permainan tradisional yang saya angkat. Ya, seperti saya sampaikan tadi Ibu, bahwa kenapa saya angkat ini permainan tradisional, salah satu contohnya adalah galak hadang, karena anak-anak sekarang itu tahunya cuma roid, sudah tidak tahu seperti apa itu permainan tradisional. Nah, tujuannya di sini adalah bagaimana mengenal kembali permainan tradisional itu, karena kebetulan di materi itu ada. Nah, yang kita lakukan selama ini cuma bagaimana melakukan permainan yang tentunya seperti permainan bola voli, permainan sepak bola dan lain-lain. Nah, kita angkat ini supaya tadi anak-anak tahu bahwa seperti ini adalah permainan tradisional yang ada pada materi dan kita lakukan tentunya nanti pada saat semacam ini supaya lebih jelas bahwa permainan tradisional galak hadang seperti ini. Dan sebelumnya saya sudah praktekkan kepada anak-anak, saya sudah sampaikan bahwa seperti ini. Nah, dari hasil itu anak antusias. Anak antusias, semangat, bahkan selalu ingin mencoba. Berarti di sini ada keinginan untuk mencoba itu ke permainan. Maka itu tadi tujuannya adalah bagaimana anak antusias, tentunya adalah itu tadi mengenal lebih jauh permainan tradisional galak hadang. Nah, kalau anak di sini pasti melihat namanya asing-asing. Ya, kalau bahasa yang kita kenal dubak solot atau galak hadang. Saya kira cukup Ibu, atau kalau masih kurang silakan. Terima kasih atas penjelasan. Yang berikutnya, Ibu Agni, sempat ada yang ingin dipertanyakan? Iya, tapi karena permintaannya ini Ibu Astuti, ya, maka saya wajib juga menjawab. Tetapi sebenarnya aturannya adalah bagaimana interaksi antara Bapak dan Ibu. Dan tidak apa-apa. Ya, mungkin Ibu Agni bisa bertanya, baru ya tunjuk siapa yang bisa menjawab. Kita yang tunjuk. Ya, silakan. Ya, terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini, terkait dengan pendidikan kita. Ya, kenapa kurikulum itu penting, misalnya kenapa olahraga itu penting, banyak hal yang mau dipertanyakan. Ya, silakan. Ya, ini Belinda siap-siap. Karena tadi saya lihat ini ngantuk. Iya, kurang kopi nih. Silakan. Ya, silakan Ibu Linda. Tentunya sangat penting ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ada pun kurikulum penting karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Oke, jadi harus selalu berubah ya, Bu? Iya. Harus selalu berubah. Iya, selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, oke. Terima kasih. Iya, oke. Jadi ya memang harus begitu. Saya melihat perkembangan
perkembangan sama ya. Bisa jadi 2 tahun berjalan berganti lagi, apalagi kita berganti menteri pasti ada kebijakan tersendiri walaupun tidak berubah total ya. Oke. Hal-hal yang baik ditingkatkan, yang hal yang mungkin yang mengganjal perasaan bapak dan ibu ya mungkin dalam hatinya kenapa harus menikah ini. Ya. Oke. Saya kira cukup. Tidak ada lagi mungkin yang bertanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah atas motivasi atau meluangkan waktunya. Ya, saya mohon maaf tadi Ibu Kepala Sekolah ini dari Bali. Tapi saya tanya, saya mau presentasi, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan hadir menemani kita kurang lebih 30 menit. Dan Bapak Samsur, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.